Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Silakan disimak ya. Buka halaman 41, pembelajaran 5. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Ayo mengamati. Nah, amati kedua hewan ini, ada kelinci dan siput. Lanjut halaman 42. Temukan perbedaan dari kedua hewan ini. Karakteristik kelinci yang pertama yaitu termasuk hewan vertebrata. Ciri yang kedua yaitu tubuh kelinci dipenuhi bulu. Yang ketiga, berpindah tempat dengan melompat. Yang keempat, gerakannya lincah. Yang kelima, berkembang biak dengan bergerak atau melahirkan. Sedangkan untuk karakteristik siput yaitu yang pertama, avertebrata. Yang kedua, tubuh siput dilindungi cangkang. Yang ketiga, berpindah tempat dengan melata. Yang keempat, gerakannya lambat. Yang kelima, berkembang biak dengan cara bertelur. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain, biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Amatilah organ gerak siput berikut. Tentunya kalian pernah lihat siput ya, dan bagaimana cara bergeraknya. Nomor 1, nama organ gerak yaitu kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Lanjut halaman 43. Ayo mengamati. Di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu, amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nomor 1, nama hewannya yaitu belalang. Nama organ geraknya yaitu kaki dan sayap. Fungsinya, kaki berfungsi untuk melompat dan sayap berfungsi untuk terbang. Yang kedua yaitu cacing. Nama organ geraknya otot di bawah kulit. Fungsi otot ini adalah melenturkan segmen demi segmen cacing tanah sehingga dapat bergerak seperti gelombang. Yang ketiga, ubur-ubur. Nama organ geraknya tentakel. Tentakel ini menyemprotkan air keluar belakang tubuh mereka, menciptakan bentuk mirip cat air sehingga ubur-ubur dapat bergerak. Bawahnya, ayo berkreasi. Pilihlah salah satu hewan avertebrata. Kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Perhatikan contoh berikut. Lanjut halaman 44. Ayo berdiskusi, ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru dan teman-teman satu kelasmu. Mintalah pendapat atau masukan dari guru dan teman-temanmu. Catatlah pendapat atau masukan tersebut pada kolom berikut. Pendapat atau masukan guru, pendapat atau masukan teman. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Pendapat atau masukan guru, siput menghasilkan lendir yang membantu pergerakan siput dan menjaga kelembapan tubuh. Pendapat atau masukan teman, siput memiliki tentakel sebagai alat pendeteksi atau alat raba bekicot dalam mencari makanan.
Bawahnya, ayo membaca. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai tubuh dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Lanjut halaman 50. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk ide pokok dan kalimat pengembangnya bisa seperti ini ya. Paragraf yang pertama, ide pokoknya siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kalimat pengembangnya, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Yang kedua, ide pokoknya sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembangnya, kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Paragraf yang ketiga, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kalimat pengembangnya, karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Paragraf yang keempat, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Kalimat pengembangnya, meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Paragraf yang kelima, ide pokoknya, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan. Kalimat pengembangnya, meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Yang paragraf ke-6, ide pokoknya, siput bukanlah hewan yang lemah.
Kalimat pengembangnya, siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Nah, kamu telah berhasil menemukan dan menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang. Sekarang coba tuangkan isi bacaan di atas ke dalam sebuah gambar cerita. Lanjut halaman 47. Ayo berkreasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, ini merupakan lukisan dari Raden Saleh. Yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Ini seperti contohnya seperti ini ya. Jadi badannya kecil, terus kepalanya besar, terus ada tulisan gak butuh narkoba, main bass aja gitu. Lanjut halaman 48. Yang ketiga yaitu kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, tentunya kalian juga sudah sering sekali melihat kartun ya. Yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Gambarnya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 49. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Nah, misalnya gambarnya seperti ini ya. Sekarang lanjut halaman 50. Ayo renungkan, gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan avertebrata pada kolom berikut. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari hewan tersebut? Tentunya banyak sekali ya. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah hewan-hewan di sekitar rumahmu. Catatlah hewan-hewan yang termasuk jenis avertebrata. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.